Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepercayaan klien terhadap advokat. Apabila kita berbicara tentang perlunya membangun kepercayaan antara klien dan advokat, agaknya pembahasan ini lebih baik dimulai dari diarahkan kepada advokat. Hal ini disebabkan bahwa advokat merupakan pihak yang diberikan kepercayaan atau clientel holding oleh klien. Jika kita tinjau pula lebih jauh perbandingan kemampuan antara klien dan advokat, maka advokat karena keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya lebih berpotensi melakukan pengkhianatan atau betrayal dan pelanggaran atas kepercayaan yang diberikan oleh klien atau violation of trust. Kepercayaan yang diberikan klien kepada advokat sangatlah besar, bahkan merupakan pertaruhan hidupnya. Ia dapat saja mengorbankan materi apapun yang dimilikinya demi mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Begitu pula ketika klien demi kepentingan penyelesaian sebuah perkara dan alasan pembuktian atau memperkuat suatu alibi, ia terpaksa harus mengungkapkan informasi dan keterangan yang bersifat sangat rahasia yang pernah dialami dalam perkara tersebut. Termasuk dalam hal ini berarti rahasia pribadi, keluarga, rahasia bisnis dan seterusnya. Mungkin tidak terjadi, informasi dan keterangan bersifat sangat rahasia tersebut justru dapat merugikan dirinya apabila kepercayaan yang telah diberikan dilanggar atau dikhianati oleh advokat itu. Clientel verhouding atau hubungan klien dan advokat adalah hubungan kerjasama yang harus didasari oleh kepercayaan atau trust satu dengan yang lainnya. Bahwa pekerjaan advokat adalah pekerjaan kepercayaan, ia harus menyimpan rahasia dari klien serta informasi yang diberikan kepadanya. Pemberitahuan yang confidential dan sumber berita itu adalah apa yang dilakukan oleh advokat. Advokat dilarang melakukan rekayasa dan improvisasi dalam menyelesaikan perkara klien demi kepentingan pribadinya, termasuk sikap oportunis, mendorong klien menyelesaikan perkaranya melalui proses litigasi yang berlarut-larut dengan harapan dapat menjadikan klien sebagai tanda kutip lahan untuk dieksploitasi secara materi, terutama dalam perkara-perkara besar atau klien yang berasal dari public figure misalkan. Eksploitasi ini tidak hanya untuk kepentingan materi tapi juga untuk kepentingan marketing atau promosi dengan cara mengangkat nama advokat menjadi terkenal dan populer. Seperti pemberitaan di media massa terhadap perkara klien yang berasal dari public figure dapat dipergunakan juga sebagai sarana promosi yang efektif. Tindakan demikian merupakan salah satu bentuk pelanggaran kepercayaan yang diberikan oleh klien dan sekaligus juga pelanggaran terhadap kode etik. Perlu diketahui juga bahwa khusus dalam perkara-perkara perdata, advokat harus mengutamakan penyelesaian perkara kliennya melalui cara yang murah dan secepat mungkin, yaitu melalui musyawarah, mediasi, sampai tertemu mufakat menuju perdamaian di luar pengadilan non litigasi dibandingkan melalui proses litigasi yang mahal dan berlarut-larut. Penyelesaian perkara di luar pengadilan yang berakhir dengan perdamaian dapat melindungi kepercayaan yang telah terbina antara para pihak. Seterusnya, memberi kemungkinan besar malah terjalinnya hubungan kerjasama yang pernah ada, dan pada akhirnya akan dapat menekan timbulnya instabilitas sosial dalam masyarakat. Sebaliknya, penyelesaian perkara melalui proses litigasi dipastikan akan menurunkan kepercayaan yang telah terbina antara para pihak dan berpotensi meningkatkan instabilitas sosial dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan proses litigasi memberikan putusan yang bersifat menghukum dan sanksi tegas, serta ada yang menang dan ada yang kalah, dan ini tentunya menimbulkan perasaan negatif dan apa istilahnya trauma untuk menjalin hubungan kerjasama kembali. Akhirnya masyarakat akan terpecah-pecah menjadi pihak yang kalah dan pihak yang menang, dan jikapun misalkan mereka berusaha untuk menjalin hubungan kerjasama itu kembali, tentunya akan ada extra cost yang harus ditanggung untuk setiap bentuk transaksi yang akan mereka lakukan. Satya Widharma di sini, kita jumpa pada konten yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.